Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami akan menjelaskan materi mengenai MIT. Masing-masing dari teman kelompok saya akan menyampaikan materi di mana saya, Bai Fitriani Aprilia dengan NIM 2103044 sebagai moderator atau pembuka. Materi kedua akan disampaikan oleh Diki Putra Ramdanang. Materi ketiga akan disampaikan oleh Bintang Sri Sadia. Pemateri keempat akan disampaikan oleh Kris Diansah. Pemateri kelima akan disampaikan oleh Devita Amelia Gisa. Pemateri keenam akan disampaikan oleh Baik Salsabila Triandini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian MIT. MIT merupakan bahan yang sangat pokok, baik penggunaannya maupun zat-zat dan vitamin-vitamin yang terdapat di dalamnya. Ditinjau dari segi pengolahan atau kuliner, maka pengertian MIT yaitu semua daging yang diambil dari hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk mendapatkan dagingnya. Di dapur biasanya hanya dipergunakan 4 bahan pokok utama, yaitu yang pertama ada beef, yang kedua ada veal, yang ketiga ada lamb, mutton, dan pork. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis daging. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 6 jenis daging, di mana yang pertama adalah daging sapi, kedua adalah daging kerbau, ketiga adalah daging kambing, keempat adalah daging domba, kelima adalah daging kuda, dan keenam adalah daging babi. Nah, untuk daging sapi adalah daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umumnya digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Di setiap daerah, penggunaan daging ini beragam tergantung cara pengolahannya. Daging ini memiliki karakteristik daging merah pucat, berserabut halus dengan sedikit lemak, konsistensi liat, dan bau dan rasa yang aromatis. Selanjutnya adalah daging kerbau, di mana daging kerbau adalah daging yang berasal dari kerbau. Banyak yang mengira daging kerbau sama dengan daging sapi. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya, seperti warna daging lebih merah dari daging sapi, serabut otot kasar, dan lemaknya yang berwarna putih, dan pada umumnya lihat karena disembelih pada umur yang tua. Memiliki rasa yang relatif sama dengan daging sapi. Daging kambing adalah daging yang dihasilkan dari kambing. 6% daging yang diperdagangkan di dunia adalah daging kambing, dan lebih dari 70% penduduk dunia memakan daging ini. Daging ini paling banyak dimakan di Afrika, Asia, Amerika Tengah, dan Amerika Latin, dan tidak jarang di Eropa. Memiliki karakteristik daging lebih pucat dari daging domba, lemak menyerupai lemak domba, daging kambing jantan, berbau lebih khas. Nah, selanjutnya adalah daging domba. Daging domba adalah daging yang dihasilkan dari domba yang diternakan. Ada istilah lamb yang merujuk kepada daging domba muda yang belum berusia 1 tahun yang merupakan jenis domba yang paling terkenal. Memiliki karakteristik daging terdiri dari serabut halus, warna merah muda, konsistensi cukup tinggi, banyak lemak di otot, bau sangat khas, dan lemak berwarna putih. Untuk selanjutnya adalah daging kuda, di mana daging kuda maksudnya adalah daging yang dihasilkan dari kuda yang disembelih. Daging kuda rasanya agak manis, empuk, rendah lemak, dan berprotein tinggi. Namun, penggunaan daging kuda biasanya dinilai tabu untuk beberapa budaya. Selanjutnya adalah daging babi. Daging babi adalah nama kuliner untuk daging yang diambil dari babi ternak. Daging ini adalah daging yang paling umum dikonsumsi di seluruh dunia dengan bukti adanya peternakan babi sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Daging babi dimakan baik yang baru dimasak maupun yang diawetkan. Memiliki karakteristik daging umumnya pucat hingga merah muda, otot punggung yang mengandung lemak umumnya kelihatan kelabu putih, serabut halus, konsistensi padat dan berbau spesifik. Pada umur tua, daging berwarna lebih tua, sedikit lemak, dan serabut kasar. Saya Bintang Sri Sadia Putri Anjani dari kelompok 2 yang membahas mengenai MIT akan mempresentasikan kriteria kualitas daging. Bagaimana sih kriteria kualitas daging yang baik? Serta apa saja yang harus diperhatikan saat memilih atau membeli daging. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah keempukan daging. Keempukan daging ditentukan oleh kandungan jaringan ikat. Pada hewan yang usianya sudah semakin tua, jaringan ikatnya pun semakin banyak. Oleh sebab itu, daging yang dihasilkan juga semakin liat. Daging yang sehat atau berkualitas baik memiliki konsistensi padat saat ditekan dengan jari. Yang kedua adalah kandungan lemak atau marbling. Nah,
Marbling adalah lemak yang terdapat di antara otot atau intramuskular. Marbling juga berpengaruh terhadap cita rasa pada daging. Yang ketiga adalah warna. Perlu diketahui bahwa warna daging sangat bervariasi tergantung dari jenis daging serta dari segi genetik dan usia pada hewan tersebut. Yang keempat adalah rasa dan aroma. Cita rasa dan aroma pada daging dipengaruhi oleh jenis pakannya. Perlu diketahui bahwa daging yang kualitasnya baik mempunyai rasa yang gurih dan aroma yang sedap. Yang kelima adalah kelembapan. Secara normal, daging mempunyai permukaan yang relatif kering, sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar. Dengan demikian, penyimpanan daging harus diperhatikan dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdiansa. Saya dari kelompok MIT. Di sini saya ingin mempresentasikan cara penyimpanan daging. Cara penyimpanan daging ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pengawetan daging dengan suhu rendah. Cara pengawetan daging dengan suhu rendah ada dua macam, yaitu pendinginan atau cooling dan pembekuan atau freezing. Pendinginan adalah penyimpanan daging di atas suhu pembekuan bahan, yaitu minus 2 sampai plus 10 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan adalah penyimpanan daging dalam keadaan beku, yaitu pada suhu 12 sampai minus 24 derajat Celcius. Yang kedua, pengawetan dengan cara penggaraman. Penggaraman merupakan cara pengawetan yang sudah lama dilakukan orang. Pada proses penggaraman, pengawetan dilakukan dengan cara mengurangi kadar air dalam badan daging sampai titik tertentu sehingga bakteri tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Cara yang ketiga adalah pengawetan daging dengan pengasapan. Pengasapan bersifat pengawetan karena ada penyimpanan atau penimbunan di permukaan daging senyawa kimia seperti formaldehida, asetaldehida, aseton diasetil, metanol, etanol, fenol, asam-asam format dan asetat, furturaldehida, risins, bahan lilin, dan bahan lain yang semua bahannya terdapat pada produk yang diasap dengan konsentrasi berbeda. Proses pengasapan konvensional yaitu dengan menggantungkan produk dalam rumah. Pengasapan selama 4-8 jam pada suhu 35-40 derajat Celcius. Cara keempat yaitu fermentasi daging. Fermentasi yaitu proses penguraian senyawa kompleks yang terdapat pada daging menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana oleh enzim yang berasal dari daging itu sendiri atau dari mikroorganisme yang berlangsung dalam lingkungan yang terkontrol. Proses terakhir adalah pengeringan daging. Pengeringan daging ini biasanya dilakukan pada saat ketersediaan daging yang berlebihan. Pengeringan dilakukan dengan pembatasan air, dengan pengeringan penggunaan garam dan gula untuk mengendalikan kegiatan air lebih lanjut dan berfungsi sebagai penghambat selektif terhadap kegiatan enzim dan mikroorganisme. Penggunaan bumbu-bumbu untuk membatasi perkembangan selanjutnya dari mikroorganisme dan untuk memberikan rasa yang khas. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Melendisa akan melanjutkan materi mengenai potongan-potongan daging. Yang pertama ada potongan sirloin, yaitu potongan daging yang didapat dari bagian bawah iga. Yang kedua ada T-bone, yaitu ciri khasnya berupa tulang yang bentuknya mirip huruf T. Yang ketiga ada strip loin, yaitu lapisan daging yang menyelimuti tenderloin. Yang keempat ada porterhouse, yaitu daging T-bone yang dipotong secara horizontal. Yang kelima ada tenderloin, yaitu potongan daging
sapi yang dari bagian tengah badan. Yang keenam ada ribeye, yaitu potongan daging yang menempel pada tulang rusuk sapi. Yang ketujuh ada brisket, yaitu potongan daging sapi yang berasal dari bagian dada bawah. Yang kedelapan ada saikoro, yaitu daging tenderloin yang dipotong dari tubuh bagian tengah sapi. Yang kesembilan ada sengkel, yaitu daging yang berasal dari depan atas kaki sapi. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada short plate, yaitu potongan daging dari bagian perut sapi. Kandungan gizi pada daging. Pertama, protein. Protein yang terkandung dalam daging adalah sekitar 26-27%. Yang kedua, tiamin. Tiamin bersama dengan vitamin B lainnya berfungsi dalam reaksi metabolisme untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, lemak. Lemak daging mengandung lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Dan yang terakhir, mineral. Daging sapi mengandung mineral yang tidak kalah penting untuk kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.